Data menunjukkan setiap orang menggunakan kantong plastik maksimal hanya 25 menit. Namun, limbah plastik itu butuh lebih dari 500 tahun untuk menguraikannya. Ya, jadi walaupun plastik itu salah satu teknologi yang kita bikin adalah membuat plastik dari singkong. Teorinya gampang ya, kalau kita tepung singkong dikasih air ya, itu udah ada kenyal-kenyal gitu ya, ada apa sifat plastiknya. Jadi teknologinya adalah bagaimana membuat sifat plastik itu permanen ya itu. Jadi di sini kita lihat bikin biji plastik ya, tapi dari singkong. Nah, salah satu keunggulannya adalah bahwa kita bisa jalan di mesin plastik yang biasa ya. Teknologi lain yang dari jagung itu tidak bisa ya. Jadi keunggulan kita ambil singkong daripada jagung adalah satu, singkong itu adalah tanaman tropical ya. Kalau jagung itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Jadi semakin banyak kita pakai singkongnya jadi plastik, semakin bisa kita pakai lahan yang tidak berguna, kita bisa kerjakan orang dan tidak ganggu mata rantai makanan. Jadi sebagai inovator ya, itu sangat penting bukan cuma menemukan sesuatu, ya kan? Tapi setelah menemukan sesuatu, itu harus bagaimana bisa membuat, kalau itu produk atau service, membuatnya massal, ya kan? Nah, kalau udah bisa buat, yang gak kalah penting adalah di mana tempat mencoba. Intinya market di mana gitu ya. Jadi, nah itu yang seringkali di Asia itu belum ada. Kalau di Amerika, karena saya sempat berinovasi di sana, kerja di sana, jadi itu budaya inovasinya itu lengkap, ya. Ada tempat cobanya, ada tempat fundingnya, ada tempat ya. Di sini semuanya itu belum ada. Di Indonesia kita pasarkan pertama kali itu masuk ke tas belanja. Ya. Nah ternyata dalam 1 tahun itu disambut banget. Ya, oleh retailer. Boleh dibilang itu dalam 1 tahun itu udah boleh dibilang lebih dari 90% semua pada pakai. Ya, jadi itu cerminkan nggak ada satu negara pun loh di dunia yang pemakaian tas belanja di pasar modern ya itu mencapai begitu besar. Ya, kalau kita ke Singapura aja, Malaysia atau ke Amerika, semua masih plastik biasa. Tapi Indonesia salah satunya hari ini boleh dibilang udah 99%. Jadi nggak ada satu negara dunia yang kayak Indonesia. Nah di Amerika itu menarik lagi. Di Amerika waktu pertama kali saya pemasaran itu gagal total, ya gagal total karena nggak memenuhi standar di Amerika. Mereka standarnya beda banget, ya jadi gagal. Nah yang menarik buat saya lagi gagal gitu, ada satu ini yang datang, ya satu brand yang besar ya. Dia bilang, Sugi, saya dengar berita jelek kegagalan kamu, dia bilang, ya. Tapi saya akan kasih kamu kesempatan kedua, dia bilang. Mau nggak buat produk buat kita? Padahal ini brand gede loh. Ya. Jadi disitulah semangat bagi inovasi ya, itu gagal adalah sesuatu yang bukan ini ya segala-galanya gitu. Sebenarnya gagal itu adalah jalan menuju sukses. Ya. Jadi dengan aplikasi kedua kita berhasil, ya, berhasil penetrasi market di Amerika. Ya, satu lagi yang saya alami sebagai inovator ya, dalam hal memasarkan produk, teknologi, itu yang saya rasakan juga sangat-sangat penting, banyak hal yang penting, tapi salah satu yang sangat penting juga adalah standar. Ya. Jadi kita pasarkan produk kita itu di Amerika, di Eropa, itu selalu kebentur standar yang di sana. Dari semua inovasi, ekosistem untuk inovator ya, untuk dari produk, dari penemuan sampai ke pasar, itu at the end, standar adalah satu komponen penting. Jadi kita juga harus fokus ke sana sebagai grup ya, sebagai satu tim ya, itu harus dirumuskan juga.